Pernah nggak sih kalian penasaran bagaimana seni wayang yang kita kenal sekarang ini bisa begitu melekat dengan budaya Jawa? Apakah wayang memang lahir dari tanah Jawa atau sebenarnya diimpor dari luar? Dan siapa yang membawa seni luar biasa ini ke Nusantara? Duduk santai, simak sampai habis karena kita akan mengupas asap usul sejarah wayang di Jawa. Sebelum jauh ke sejarah, mari kita bahas dulu apa itu wayang. Wayang secara sederhana adalah seni pertunjukan bayangan atau boneka yang biasanya diiringi dengan musik gamelan dan narasi cerita. Ada beberapa jenis wayang, ada wayang kulit, wayang golek, wayang orang, dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, dari mana seni ini berasal? Apakah benar-benar asli Jawa? Beberapa teori menyebut wayang berasal dari luar Jawa. Profesor G. Schlegel misalnya berpendapat wayang kulit terinspirasi dari seni bayang-bayang Cina pada masa Kaisar Wuti, sekitar 140 sebelum Masehi. Seni ini menyebar ke India, lalu dibawa ke Jawa oleh pedagang India. Di India ada seni pertunjukan serupa bernama Jayanataka, yang juga dianggap mempengaruhi perkembangan wayang di Jawa. Namun banyak pakar lain seperti Dr. Brandes dan Sri Mulyono menyebut bahwa wayang adalah seni asli Jawa. Nicholas Jacob bahkan menyebut wayang sudah ada sebelum Hindu masuk ke Indonesia atau ke Nusantara, bersama budaya lokal seperti gamelan, batik, dan irigasi padi. Di era Raja Jayabaya dari Kediri pada abad ke-10, wayang dipercaya muncul dari gambaran leluhur yang diukir di daun lontar. Setelah wayang masuk ke Jawa, seni ini tidak sekedar di copy paste dari India. Para dalang atau seniman lokal mulai memodifikasi wayang agar sesuai dengan budaya dan kepercayaan setempat. Misalnya, cerita Ramayana dan Mahabharata yang awalnya penuh dewa-dewa Hindu diubah agar lebih membumi dengan menambahkan elemen kepercayaan lokal seperti animisme dan dinamisme. Salah satu contohnya adalah kemunculan tokoh punakawan seperti Semar, Gareng, Petro, dan Bagol yang tidak ada di India. Mereka adalah karakter khas dari Jawa. Wayang terus berkembang pada masa Jenggala. Raja Sri Suryawisesa menyempurnakan bentuk wayang kulit dan menciptakan pakem ceritanya. Namun, wayang bukan hanya seni. Sebelum Hindu masuk, wayang adalah bagian dari ritual kepercayaan lokal. Digunakan untuk memuja leluhur dan hyang. Namun teori lain yang lebih banyak didukung bukti sejarah menyatakan bahwa wayang memiliki pengaruh kuat dari India. Kok bisa India? Begini ceritanya. Wayang diduga masuk ke Jawa sekitar abad ke-1 hingga abad ke-4 Masehi, saat Hindu dan Buddha mulai menyebar ke Nusantara. Bersamaan dengan agama ini, datang pula tradisi penceritaan epik Mahabharata dan Ramayana yang menjadi dasar dari banyak cerita wayang. Pertunjukan semacam wayang sebenarnya sudah ada di India, meskipun bentuknya berbeda. Nah, konsep inilah yang kemudian diadaptasi oleh masyarakat Jawa. Tapi cerita nggak berhenti sampai di situ. Sekitar abad ke-15, saat Islam mulai berkembang di Jawa, seni wayang kembali mengalami transformasi besar. Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo, memainkan peran penting dalam menjadikan wayang sebagai media dakwah. Beliau menggunakan wayang untuk mengajarkan nilai-nilai Islam sambil tetap mempertahankan akar tradisinya. Salah satu inovasi yang beliau buat adalah menciptakan wayang kulit seperti yang kita kenal sekarang, lengkap dengan gaya narasi yang khas. Jadi bisa dibilang wayang melalui perjalanan panjang dari India, wayang dibawa oleh pedagang atau menyebar agama sekitar
abad ke-1 hingga 4. Kemudian diadaptasi secara lokal di Jawa dengan tambahan elemen budaya Jawa yang unik. Pada abad ke-15, Wali Songo terutama Sunan Kalijaga membawa wayang ke era baru sebagai alat dakwah Islam. Jadi seni ini adalah hasil perpaduan luar biasa dari budaya asing dan lokal. Wayang bukan hanya seni pertunjukan, tapi juga filosofi kehidupan. Dalam setiap cerita wayang ada pelajaran moral, pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, serta refleksi kehidupan manusia. Inilah mengapa wayang tetap relevan hingga sekarang. Gimana? Jadi makin paham kan berjalannya sejarah wayang di Jawa? Mulai dari India, modifikasi budaya lokal, hingga menjadi alat dakwah Islam. Seni wayang adalah bukti bahwa budaya itu dinamis, selalu beradaptasi, dan menyerap unsur-unsur baru tanpa kehilangan jati dirinya. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita budaya lainnya. Salam budaya.